Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027 sebagaimana surat keputusan Partai Daerah Gerakan Pramuka Kanan Timur nomor 16 tahun 2022. Saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Majelis Pembimbing Cabang adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada keluarga cabang. Sehubungan dengan hal tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang saya minta kakak-kakak untuk memberikan jawaban dengan singkat dan tegas, dengan suka dan rela yang dilandasi satya dan dharma pramuka. Pertama, bersediakah kakak-kakak untuk menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027? Kedua, bersediakah kakak-kakak bersama seluruh anggota Majelis Pembimbing Cabang mengabdikan diri membina anak bangsa melalui pendidikan kepramukaan dengan mendampingi dan memfasilitasi wakil cabang dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di Kota Bontang? Ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak bersedia dengan hati yang tulus, ikhlas, mengucapkan janji pramuka Trisatya? Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak-kakak berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Trisatya yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Peganglah tangan leher dengan tangan kanan kakak dan letakkan pada dada sebelah kiri dekat detak jantung sebagai tanda bahwa selama jantung masih berdetak, kakak akan selalu ingat akan tugas dan kewajiban dalam Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya persilakan kakak mengucapkan Trisatya dengan panduan saya. Trisatya. Hadirin dimohon berdiri. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati Dharma Pramuka. Tangan leher dapat dilepas. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataan kakak-kakak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang untuk dan atas nama seluruh anggota menyatakan ikrar. Ikrar Ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
serta dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka. Dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Dengan sukarela, tulus dan ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2. Dengan sukarela, tulus dan ikhlas, dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan pemuda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Bontang 10 Agustus 2022. Dan nanti pemimpin cabang Gerakan Kota Bontang masa bakti 2027 Ketua Masyarakat SP. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 10 Agustus tahun 2022, saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya bagi kita semua. Amin. Bontang 10 Agustus 2022, atas nama Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur, tertanda Dr. Andes Haji Fahrudin Jabri, MSI. Sebelum saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus Wajib Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027, sebagaimana surat keputusan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022, saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Karena ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi Gerakan Pramuka. Tugas pokok Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang adalah memimpin, mengendalikan organisasi serta kegiatan Gerakan Pramuka di wilayah Kota Bontang. Sehubungan dengan hal tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta kakak-kakak memberikan jawaban dengan singkat dan tegas, dengan sukarela yang dilandasi Satya Dharma Pramuka. Hadirin silakan berdiri. Pertama, hadirin silakan berdiri. bersediakah kakak-kakak untuk menjadi pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027? Bersedia.
2. Bersediakah kakak-kakak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membina dan melakukan kegiatan permukaan di Kota Bontang? Bersedia. 3. Sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak bersedia dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisatya? Bersedia. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan janji Trisatya yang kakak-kakak ucapkan mendapatkan ridho dan bimbingan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Peganglah setengah leher dengan tangan kanan kakak dan letakkan pada dada sebelah kiri. Ikat detak jantung sebagai tanda bahwa selama jantung masih berdetak, kakak akan selalu ingat dan tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka. Kepada Trisatya, hormat, gerak. Selanjutnya saya persilakan akan untuk mengucapkan Trisatya dengan panduan saya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati Dharma Pramuka. Serta menepati Dharma Pramuka. Tegak, gerak. Bendera merah putih meninggalkan tempat pelantikan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Pembacaan naskah ikrar oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua dan anggota pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2023. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penerima Kasih, serta dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara dan negara Gerakan Pramuka, dengan ini kami menyatakan bahwa pertama, dengan sukarela, tulus ikhlas dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, dengan sukarela, tulus ikhlas dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas kewajiban kami sebagai ketua dan pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2022-2027 sesuai dengan landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka yang mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Bontang Bulan Khusus 2022 Pertanda Budi Supriyanto. Hadirin dimohon duduk kembali.
Kapal pelantikan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang oleh Ketua Majelis Pemimpin Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, 10 Agustus 2022, saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2002-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Amin. Kota 10 Agustus 2022, Majelis Pemimpin Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang, Ketua Majelis SPM. Terima kasih. Kita ketahui bersama dan ini sering sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, termasuk anak sekalian, bahwa tantangan dan kondisi perusahaan generasi muda semakin kompleks dan diperlukan peserta berbagai pihak, termasuk di dalamnya perannya Gerakan Pramuka Kota Bontang. Ini dalam rangka mengatasi perusahaan tersebut tentu sejalan dengan Satya Pramuka yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kakak pembimbing dan pengurus yang saya hormati pembina, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus daripada pemimpin daerah. Tentunya kita punya harapan ke depan untuk tampil, untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengisi pembangunan. Pemuda tentu punya peran penting untuk memajukan daerah. Nah, salah satu tujuan muda pendidikan kepramukaan untuk membentuk generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisiknya. Nah, saya percaya kalau anggota pramuka itu kompangannya fisiknya itu pasti luar biasa dan ilmu-ilmunya pasti banyak. Untuk itu perlu upaya meningkatkan inovasi, kegiatan dan materi pelatihan serta pemberdayaan Kuartir Cabang yang sistematis, terencana dan berkelanjutan. Saya berharap dengan pelantikan ini merupakan upaya mantapkan organisasi, sistem manajemen dan sumber daya yang mampu membangkitkan kembali gairah kegiatan kepramukaan di Kota Bontang. Melalui dedikasi dan perjuangan kakak-kakak semua, segala bentuk tantangan, hambatan dan rintangan akan dapat terselesaikan secara baik. Gerakan Pramuka adalah solusi membangun karakter dan watak pemuda yang berkepribadian serta berbudi pekerti luhur sehingga pemuda berjiwa nasional akan terwujud. Bagaimana pun Bapak Ibu sekalian dan para kakak pembina-pembina, saya selaku ketua bincang dan wakil serta pengusaha bincang lain mesti bertanggung jawab bagaimana lokasi kita
yang di Kota Lestari itu tempat kita para warga pramuka agar benar-benar bisa realisasi. Bumi perkemahan di Kota Lestari. Wakil mudah-mudahan di tahun depan itu dan kembali pembangunannya. Musik dan wakil berucap itu diingatkan. Anda tahu saya apa KPU atau Dinas Pendidikan, saya nggak tahu. Supaya dilanjutkan kembali bumi perkemahan. Tugas pokok memberi bimbingan, mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral. Tugas pokok memberi bantuan, mengandung makna memberi jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana, serta memberikan peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat. Tugas pokok konsultasi mengandung makna bahwa budak, satuan, dan wakil dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dan dalam upaya meningkatkan citra gerakan pramuka. Sedangkan menurut keputusan Wakil Gerakan Nasional nomor 224 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Kuartir Cabang, bahwa fungsi Kuartir Cabang adalah sebagai penanggung jawab penyelenggara manajemen kegiatan baik operasional maupun administratif di tingkat warga. Kakak yang saya banggakan, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi dengan grafik penularan yang menunjukkan tren naik dan turun, hingga pemerintah belum mencabut penetapan keadaan pandemi itu. Maka seyogyanya kita semua bukan saja harus menjalankan protokol kesehatan, tapi harus mampu menjadi pelopor ketaatan terhadap protokol kesehatan tersebut di tengah masyarakat. Sebagai upaya aktif kita untuk mencegah meluasnya wabah corona. Selanjutnya, kakak sekalian yang saya banggakan, pada tahun 2022 ini kita akan mengikuti beberapa kegiatan nasional. Di antaranya adalah kegiatan Jambore Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, yang insya Allah nanti akan dilepas oleh Bapak Wali Kota selaku Babinjak Pramuka Kota Bontang. Kemudian kegiatan kedua adalah pada tahun 2002 ini, yaitu peran Sakar tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 9 Oktober tahun 2022 di Provinsi Bangka Belitung. Yang ketiga adalah kegiatan PFT Sakar Bayangkara tingkat nasional pada tanggal 13 sampai dengan 18 November 2022 di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus Prapuada, Sumatera Selatan. 4. Perkemahan bela negara tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 19 Desember tahun 2002 di Provinsi Bengkulu. Kakak-kakak yang saya hormati, selanjutnya kegiatan yang sekarang sedang berjalan adalah program Kuartir Daerah Pramuka Kalimantan Timur, yaitu penilaian Kuartir Cabang tergiat tahun 2022 yang terintegrasi dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu penganugerahan Panji Keberhasilan Pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2022. Untuk itu, kami dari Kuarda Kalimantan Timur menunggu dari Kuartir Cabang Bontang ini untuk menyampaikan laporan kegiatan-kegiatannya mulai bulan September 2021 sampai dengan Agustus 2022 untuk diadakan penilaian untuk mendapatkan panji keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya warga tergiat. Kakak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya merasa perlu menyampaikan bahwa hendaknya Kuartir Cabang tidak ragu dan segan untuk selalu berkonsultasi, berkomunikasi
dengan wakil daerah dalam rangka melancarkan fungsi dan tugas-tugas kita masing-masing. Pengurus Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Pelabuhan Masa Bakti 2022. Sebelum saya lantik kakak-kakak, adik-adik, Ketua Dewan Kerja dan pengurus Gerakan Pramuka Pelabuhan Masa Bakti 2022, sebagaimana surat keputusan Bupati Cabang nomor 11 tahun 2022. Saya berharap adik-adik telah membaca dan memahami isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Tugas pokok Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka dan bagian integral dari Kuartir Cabang yang berperan di Badan Kelengkapan Kuartir Cabang yang diberi kewenangan dan kepercayaan membantu Kuartir Cabang untuk menyusun kebijakan pengelolaan pramuka penangkapan neka. Sehubungan dengan itu, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Semoga diberikan jawaban yang singkat, tegas, dengan suka dan rela melandasi satya dan dharma. Pertama, bersediakah adik-adik untuk menjadi pengurus Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kota Padang masa bakti 2002-2007? Siap, bersedia. Bersediakah adik-adik menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membantu mengelola kegiatan kepramukaan Kuartir Cabang khususnya penegak paneka yang ada di Kota Padang? Siap, bersedia. Sebagai perwujudan adik-adik menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membantu mengelola kepramukaan Kuartir Cabang Kota Padang khususnya penegak paneka. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan adik-adik untuk berdoa. Semoga Tuhan Maha Esa agar janji Sri Satya ucapan dapat ridho dan bimbingan. Dipersilakan. Terima kasih. Peganglah pedang leher dengan tangan sebelah kanan, letakkan pada dada sebelah kiri. Detak jantung sebagai tanda bahwa selama jantung berdiri tetap, adik-adik akan selalu ingat akan tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka. Selanjutnya saya persilakan untuk mengucapkan Sri Satya dengan panggilan saya. Pada Sri Satya, hormat, gerak. Sri Satya. Sri Satya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati Dharma Pramuka. Serta menepati Dharma Pramuka. Tegak, gerak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dari yang telah bertugas dengan kewajiban sebagai pengurus dan Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kota Padang masa bakti 2002. Selanjutnya saya ucapkan Ketua Dewan Kerja atas nama menyatakan sikap. Bendera merah putih meninggalkan tempat pelantikan. Pada bendera merah putih, hormat, gerak.
ikrar Ketua dan anggota pengurus Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam masa bakti 2022-2027 dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan Gerakan Pramuka. Dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2. Dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai Ketua dan anggota pengurus Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam masa bakti 2022-2027 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kontak 10 Agustus 2022, tertanda Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam masa bakti 2022-2027, Ketua Ade Gusti. Kata pelantikan Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam oleh Ketua Koordinir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam. Kata pelantikan Koordinir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, saya lantik hari sebagai Ketua dan anggota pengurus Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kota Batam masa bakti 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kita semuanya. Amin. 10 Agustus 2022, Ketua Koordinir Cabang Budi Supriyanti. Penandatanganan naskah ikrar dan naskah pelantikan oleh Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam, Ketua Koordinir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam, Ketua Majelis Pemimpin Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam.
dan yang kami banggakan dan kami cintai adik-adik peserta calon Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan secara singkat kegiatan dalam rangka persiapan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Jambore adalah pertemuan besar pramuka penggalang sebagai sarana pembinaan bersifat rekreatif dan edukatif di alam terbuka, dikemas dalam suatu perkemahan dengan menitik beratkan pada kegiatan persaudaraan, kerukunan dan perdamaian. Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-11 sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Munas nomor 17 2018 sedianya dilaksanakan pada tahun 2021, namun dikarenakan pandemi COVID-19 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka berdampak ditundanya pelaksanaan Jamnas 11 pada tahun 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Partai Nasional nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan Jambore Nasional. Tujuan membentuk sikap dan perilaku serta meningkatkan kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan pramuka penggalang, serta komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan kode kehormatan pramuka, yaitu Satya dan Dharma Pramuka. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 21 Agustus tahun 2022 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Bukberta Cibubur, Jakarta Timur. 4. Proses pelaksanaan TC. 1. Peserta diseleksi di lulus depan masing-masing, dalam hal ini di sekolah-sekolah yang terdiri dari SMP dan MTSN yang berada di kota-kota. 2. Yang terpilih diseleksi di tingkat ranting, yaitu 3 ranting: ranting utara, ranting barat, dan ranting selatan. C. Seleksi tingkat warcap yang terpilih dan berhasil lulus akan memasuki latihan atau dibekali selama kurang lebih 3 bulan sejak tanggal 26 Mei tahun 2022 sampai sekarang masih menjadi calon peserta Jambore. Dan insya Allah setelah dibuka oleh Presiden Negara Republik Indonesia, setelah resmi baru resmi menjadi peserta Jambore. Pembiayaan. 1. Pembiayaan yaitu tak terlepas dari pemerintah Wali Kota Bontang, dalam hal ini Bapak bersama guru dengan dinas-dinas yang terkait. Yang kedua, bantuan simpatisan dari perusahaan terbesar yang ada di Kota Bontang ini, diantaranya PT Bada NGL, PT Pupuk Kaltim Kalimantan Timur, PT Indomie Mandiri, PT Pama, dan PT Beliper. Terus yang ketiga, bantuan dari lulus depan masing-masing. Keempat, partisipasi para orang tua wali peserta Jamnas. Dan yang kelima, para simpatisan yang tidak mengikat. Kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, adapun peserta Jambore tahun 2000, peserta Jambore 11 tahun 2022 yaitu
selalu bersedia setiap saat untuk membantu mengupgrade adik-adik, membentuk karakter adik-adik hingga bisa menjadi penampilan partai cabang yang terbaik nanti di kancah Jambore Nasional. Di Jambore Nasional akan bertemu dengan kurang lebih 11.000 total, Kak. 11.000 di Jambore Nasional. Seluruh panitia kalau pesertanya ada 8.800 se-Indonesia. Seluruh peserta dan panitia sekitar 11.000. Mudah-mudahan, dan saya ingatkan pesan dari Bapak Wali Kota maupun Gubernur selalu mengutamakan protokol kesehatan ada di selama di sana. Ikuti jadwal makan, ikuti pakai masker selama kegiatan, karena kita jauh dari seberang pulau dan harus tetap mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Kamabida maupun Mabijak. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan, dan saya sampaikan kepada Kawasri minta restu untuk cara pelepasan ini sekaligus melepas. Insya Allah nanti malam adik-adik ini akan diantar ke Balikpapan untuk keberangkatan ke Balikpapan, dan besok pagi dan jam 9 pagi baik Lion Air jam 9 menuju ke Jambore Nasional ke Tubuh Negara. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Ketua Keluarga Pramuka Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Pak Harudin. Yang saya hormati pula Wakil Pebincang, Wakil Wali Kota Pak Nadira, Wakil Pebincang Kak Priyo, Kak Iin, Kak Bayi, Ketua Gudang. Ya, semua pula Kak Budi selaku Ketua Wajab, Jadi dan Rudal, Kak Tobi, Wakil Pembicara dari Bukalti, terus dari Depok, ini Pak Polres. Pak Polres sebentar lagi akan bergabung kita. Beliau lagi dalam perjalanan. Ya, saya muliakan para kepala-kepala sekolah yang hadir, SD, SMP, SMA, madrasah dan sederajat, yang teristimewa Ketua rombongan, Ketua tim, Pak Munir ya, Kak Aslam. Nah, saya ingin berpesan pada adik sekalian bahwa tugasmu untuk ikuti Jambore Nasional 11 di Cibubur nanti ini sungguh berat, ya, sungguh berat. Tetapi dengan semangat, kekompakan, kebersamaan, solidaritas, semuanya insya Allah saya yakin kau mampu melaksanakan tugasmu secara baik. Kenapa? Karena keluarga besar kota, pemerintah, kepala sekolah, pengurus warjab kota kota, dan juga orang tuamu telah ikhlas dan rela serta mendoakan kamu untuk melaksanakan tugasmu mulai berangkat sampai selesai dan pulang kembali di sini dengan selamat. Karena adik-adik ini adalah kebanggaan daripada kami semuanya. Oleh karena itu, kau jaga kebersamaan. Satu, taat, patuh, mengikuti seluruh instruksi para pembimbing, mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di sana. Sekarang ini COVID masih ada di negara kita dan masih melanda kita. Maka
laksanakan protokol kesehatan, jaga imun tubuh, pola makan, istirahat yang cukup, terus senantiasa berkomunikasi terus dengan para pembimbing. Jadwal agenda yang telah di sana lakukan. Saya sebenarnya cemburu juga sebenarnya melihat ada dulu juga saya melakukan, rasanya kepingin ikut juga jalur nasional. Tapi gimana? Saya di kampung dulu masih SD, waktu di kampung saya di Bone itu SD, SMP, saya belum bisa bahasa Indonesia secara benar dan lengkap. Hanya gagal saya ikut yang Bone itu, karena bahasa Indonesia kurang. Saya belum bisa bahasa Indonesia secara baik itu setelah kita di Makassar, setelah SMA ke atas. Kita di Bone itu kalau bahasa Indonesia banyak asal itu. Kalau kita di Bone SD, SMP, SMA, kalau kita pulang kampung pakai bahasa Indonesia, langsung orang tua bilang, bahasa akan rasa lo. Lawan mantras nana, lawan melekkuman bilang, pero bahasa ada teman-teman nasawe maksud bahasa aksu pak kero, ada sama pak kero, aku sugi bangun kaki letu. Nanti bilang begini apa? Gak usah pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis saja cepat nyampe katanya. Itu bahasa orang tua kita dulu, sehingga banyak orang Bugis di Sulawesi itu jalan bahasa Indonesia. Kedua, kurikulum kita di sekolah ada kurikulum untuk bahasa Bugis, Lontara. Bahasa Lontara, kagak nampak, ya rala wasa asahi, pokoknya itu sudah. Itu kalau kita di Sulawesi. Terus masalah teknologi dan semacam apa yang dari kampus susah, tapi alhamdulillah dulu waktu saya masih sekolah kita 2 kali setahun berkemah 2 Mei terus termasuk 17 Agustus 2 kali kita ada perkemahan dulu tapi kalau sekarang nggak ada ya perkemahan. Kalau kita enak dulu terus ada lomba-lomba pramuka kita di sawah di lapangan, apalagi kalau hujan kita dibawakan telur bebek dan semacam. Nah ada juga teman-teman yang musik pada termasuk saya paling musik dulu waktu anak-anak. Kalau sudah berkemah kan banyak dibawakan orang tua kita itu kue apa dan semacam, betalen, telur dan semacam. Itu tiap hari telurnya anggota aku untuk ambil satu-satu. Kalau dicari sudah cari itu pecah dari malam, saya pecah di wajah. Asik kita dulu.
Selanjutnya salam tunas. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya bola